Hai kawan, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga harimu menyenangkan dan sehat selalu. Kali ini, Maman akan menceritakan sebuah film berjudul Mr. and Mrs. Smith yang rilis tahun 2005 lalu. Film yang seru untuk diikuti ini berkisah tentang sepasang suami istri yang telah menikah sekitar 5-6 tahunan dengan menyembunyikan identitas asli mereka masing-masing. Dan tanpa berlama-lama, miringkan HP dan lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Di awal cerita, sepasang suami istri sedang diinterview oleh seseorang. Si Misua mengaku jika telah menikah selama 5 tahun, tapi istrinya mengaku jika pernikahan yang mereka jalani itu selama 6 tahun. Dasar cowok, ingetnya yang gitu-gitu aja. Susah banget ingat momen yang sentimental kayak gini ya, Wan. Mereka lalu ditanyai apakah pernikahan mereka bahagia dan apakah masih sering berbuat yang tidak-tidak. Dan kapan mereka pertama kali bertemu. Mereka lalu menceritakan sebuah kilas balik yang mana flashback dari kehidupan mereka berawal dari 5 atau 6 tahun sebelumnya. Nah, waktu itu Wan, terjadi sebuah ledakan mobil barakuda di Bogota, Kolombia. Dan polisi mencari seorang turis yang sedang pergi sendiri karena dianggap sebagai pelakunya. Dan di waktu yang sama, seorang wanita datang mengajak turis itu pergi untuk berpura-pura seperti pergi bersama-sama agar lolos dari kejaran polisi. Lelaki itu bernama John Smith dan si wanita bernama Jane. Mereka akhirnya pergi berkencan, Wan. Minum-minum, abar dan saria, dan diakhiri dengan adegan yang diinginkan. Kamu pasti nungguin yang ini kan, Wan? Lanjut, mereka lalu pergi berjalan-jalan dan mencoba sebuah game tembak-tembakan. Jane awalnya gak ngenai sasaran sama sekali, Wan. Lalu gantian John menembaki dan hanya satu yang meleset. Karena ngerasa gak terima ya kan, si Jin lalu mencoba sekali lagi dan kali ini semua sasaran dilibas abis. I wanna go again. Go on again. Istimewa emang wanita Wan. Mades. Lalu meskipun baru saling kenal selama 6 minggu, mereka memutuskan untuk menikah. Mereka cerita ke sahabatnya bahwa telah saling cinta satu sama lain. John taunya jika Jane bekerja sebagai ahli server dan Jane taunya jika John bekerja sebagai kontraktor besar. Nah, karena sudah 6 tahun menikah, perlakuan manis satu sama lain sudah berkurang, man. Wah, yang udah nikah pasti tahu hal yang kayak gini nih. Mereka berangkat bekerja dan pulang makan bersama setiap jam 7 malam, di mana Jane pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan makanan. Sampai suatu malam, mereka harus pergi untuk urusan kerja mereka masing-masing. Tapi mereka bohong. Jin pergi ke hotel dan si John pergi ke suatu bar. John masuk ke dalam suatu ruangan dan pura-pura mabuk untuk bisa ikut bermain poker. Sedangkan Jin ternyata menjadi kupu-kupu sewaan yang di-booking oleh om-om ganas. Di tempat lain, saat John main poker, tiba-tiba datang seorang bernama Lucky. Dan You are the job. sedangkan Jin sebagai wanita pinjaman mulai melucuti pakaian om-om dan akhirnya... Racine, you okay? God. Get down! Dan ternyata mereka berdua adalah seorang pembunuh bayaran, Wan. Mereka kemudian pulang tepat waktu untuk menghadiri acara di rumah tetangga. Dan di rumah mereka, John sama Jin ternyata mempunyai tempat penyimpanan rahasia mereka masing-masing. John menempatkan senjatanya di bawah gudang, sedangkan Jin menempatkan alatnya pada oven dengan sandi untuk membukanya. Begitu juga dengan kantor mereka yang ternyata hanya kedok belaka. John mendapatkan misi baru untuk membunuh seorang bernama Benjamin Dance atau The Tank. Jin dan seluruh karyawannya yang seorang wanita juga mendapatkan misi yang sama untuk menghabisi Benjamin, Wan. Ya ini awal pertengkaran rumah tangga mereka, Wan. Mereka berdua harus menghabisi Benjamin sebelum ia melewati perbatasan ke sebuah fasilitas pemerintah.
Tibalah Jin di lokasi dan sudah membuat jebakan untuk Benjamin di sana. Tak lama setelah itu, datanglah si John dengan mobilnya tak sengaja merusak jebakan milik Jin. You getting this? He's not in the zone yet. There's an idiot in the field. He's gonna blow the charges. Si John lalu mengambil sebuah bazooka untuk bersiap-siap. Dan si Jin yang melihat orang itu sebagai ancaman dan tak tahu jika ia suaminya sendiri, langsung aja menembaknya. Not a civilian. Si John pun langsung nyerang balik dengan bazookanya, Wan. Rencana si John dan Jin untuk membunuh Benjamin pun gagal. Mereka akhirnya mencari identitas orang yang dianggap rival dalam membunuh Benjamin untuk dihabisi. John mendapat alamat perusahaan rivalnya dari sebuah komputer rusak. Dan sesampainya di sana, John terkejut saat melihat nama CEO yang ternyata adalah istrinya sendiri. Dan si Jin juga menyadari dari rekaman waktu di medan tempur bahwa lelaki itu adalah suaminya sendiri. Jane, it's your husband. Yeah, she says dinner's at 7. It always is. Kemudian seperti biasanya, Wan, mereka makan bareng jam 7 malam. Siap-siap aja nih ya. John yang sampai di rumah disambut oleh istrinya. "Selamat datang, ayah." Tapi dengan sebuah tatapan yang saling mencurigai satu sama lain, Wan. You only broke these out for special occasions. This is a special occasion. John menyimpan pisau untuk berjaga-jaga, tapi si Jin pisaunya lebih gede lagi. John yang makan stik buatan Jin mengira kalau sudah ada racun di dalamnya. Nah, lalu si Jin ngetes kemampuan Jin dengan cara gini, Wan. I got it. I'll get a towel. Dan kemudian si John langsung mencari istrinya dengan sebuah pistol, Wan. Tapi si Jin malah kabur karena merasa telah berbuat salah. John yang mengejar Jin tak sengaja tersandung dan mobil Jin tertembak. Emosi tuh si Jin, Wan. Meskipun John bilang gak sengaja, tapi si Jin tetap menabrak John. Now look, we need to talk. Dan mulai detik itu, Mr. dan Mrs. Smith akan saling menghabisi. Mereka berdua kemudian curhat ke sahabatnya masing-masing. Dan sahabat mereka bilang, kayaknya hubungan kalian harus berakhir deh. You don't love him? It's unbelievable. Look, I know what you're thinking, man. I know. Keesokan paginya, Jin datang ke rumah dengan teman-teman organisasinya untuk mengecek apakah ada yang bisa mereka gunakan. Tak lama setelah itu, John datang ke tempat penyimpanan senjatanya dan ternyata udah ludes, tuan. I think I found him. Where? Here. I thought I told you not to bother me at the office, honey. Setelah itu, John menyusup ke dalam kantor organisasi Jin melalui lubang ventilasi yang dipenuhi oleh sensor. Tapi si Jin telah mengetahui kedatangan si John dan langsung melarikan diri dari sana.
John yang mengetahui alamat kantor baru Jin mendatanginya. Tapi lagi-lagi si Jin sudah mengetahui kedatangan si John. Dan Jin mengancam akan meledakkan lift yang dinaiki oleh John. John berpikiran jika si Jin gak bakalan tega tuan. Dan Jin pun menggertak balik lalu menghitung mundur. Tapi belum selesai menghitung, salah satu anggotanya meledakkan lift sebelum countdown habis, Wan. But right now, you're trapped in a steel box. Constantly underestimated. Okay. 5. Paniklah tuh si Jin dan mendatangi lokasi ledakan. Tapi ternyata si John belum tepar karena dia berada di lift sebelahnya dengan menyadap CCTV. Jin yang ngerasa terpukul kemudian mendatangi restoran tempat ia dilamar oleh John dan menangis di sana. Tiba-tiba John datang untuk meminta cerai karena perlakuan istrinya yang di luar dugaan, Wan. John pun lalu mengajak Jin berdansa dan mereka berpikir jika selama ini pernikahan mereka hanya sebuah penyamaran saja. Jin sempat mencelakai John dan kabur dari tempat itu. I have to. Excuse me. You know that you're ticking. Get back! Jane Smith. John lalu mengejar Jin dan memintanya untuk bertemu di rumah. John mengatakan saat pertama kali bertemu Jin adalah seperti suasana Natal di pagi hari. Tapi bagi Jin, si John adalah sasaran target yang paling indah. Mendengar ungkapan sang istri, si John pun berpikiran jika hubungannya dengan Jin hanya sebuah bisnis saja. Meskipun si Jin sebenarnya hanya gengsi doang, Wan. Dan akhirnya perang suami istri ini pun dimulai. John yang akan masuk ke rumahnya ditabrak oleh si Jin. John lalu menyelinap lewat jendela dan mengambil pistolnya yang ia sembunyikan di sebuah kotak mainan. Saat tengah melihat kondisi melalui cermin, tiba-tiba... You still alive, baby? Karena senjata John habis dan milik Jane terjatuh, sekarang waktu yang tepat untuk main kedebukan. Adu jotos diiringi lagu R&B serta perkataan mereka yang kocak. Itu seru banget. Dan akhirnya... Karena rasa cintanya yang besar, John gak bisa menembak istrinya, begitu pula dengan Jane. Dan akhirnya mereka pun baikan hingga adegan penanaman benih pun terjadi. Tapi yang gak Maman tampilin, Wan, bisa di-tag down nih video. Tak lama setelah itu, John dan Jane menjadi buronan organisasi mereka sendiri dengan bayaran $400.000. Mereka yang telah akur dan harmonis tiba-tiba saja diserang oleh seseorang.
Mereka sempat adu kepemimpinan sebelum akhirnya sebuah robot melemparkan granat dan John menendangnya yang kemudian mengenai bahan bakar. Dan karena adu senjata itu, rumah keluarga Smith akhirnya hancur. John dan Jane akhirnya pergi menunggangi mobil milik tetangganya lalu dikejar oleh 3 buah mobil. Nah, dalam pengejaran itu, mereka akhirnya jujur satu sama lain. Jin tak pernah sekalipun memasak, dan masakannya selama ini adalah hasil kreasi para karyawannya. Serta John juga mengakui bahwa dulunya sudah pernah menikah. They're bulletproof! Was married once before. Are you out of your mind? What is wrong with you? You're what's wrong with me. Go! Setelah beberapa lama, satu mobil berhasil mereka hancurkan dan kemudian I can't believe I brought my real parents to our wedding. mereka berdua kemudian menemui sahabat John untuk mengetahui apa yang tengah terjadi sebenarnya. Sahabat John bercerita bahwa kedua perusahaan yang John dan Jane ikuti telah keluar dari prosedur yang berlaku. Dan karena itu mereka harus membunuh John dan Jane demi keamanan perusahaan. John dan Jane kemudian menemui Jasmine sahabat Jane untuk mengetahui di mana Benjamin Dance berada. Mereka ingin bertemu dengan Benjamin untuk menanyakan sesuatuan. Meskipun keamanan di penjara federal sangat ketat, John bisa mengatasi semua penjaga sendirian dan menculik Benjamin di lokasi itu. Mereka ingin tahu mengapa kedua perusahaan mereka ingin Benjamin dihabisi. Jane, kill the lights. John, what are you doing? What are you doing? Where? Not now! Turn it back on! Zip it! Di situ mereka menemukan fakta bahwa Benjamin hanyalah sebuah umpan menurut pengakuan Benjamin sendiri. Dan tujuan sebenarnya perusahaan mereka adalah agar Jane dan John saling membunuh satu sama lain. Karena pernikahan antara dua perusahaan yang saling bersaing itu tak bagus untuk sebuah bisnis. Benjamin ternyata telah dipasang alat penyadap. Dan siapa sangkawan, Benjamin ternyata telah dipasang alat penyadap. Gabungan dari dua perusahaan itu menemukan lokasi Jane dan John, namun mereka tak bisa ditemukan karena mereka berhasil sembunyi di sebuah gorong-gorong. My way out is a boat standing by in the pass. And if you want to go, you can go. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah toko dan mempersiapkan senjatanya, lalu memasang rompi anti peluru. Para pasukan yang mengetahui hal itu langsung menyusul mereka, dan satu persatu dari mereka bisa John dan Jane lumpuhkan, Wan.
Jin juga berhasil melumpuhkan musuh dengan pisaunya, tapi kalau yang satu ini kayaknya disengaja ya, Wan. Baku tembak terjadi berkali-kali. Jun dan Jin juga telah banyak tertembak di bagian tubuhnya. Tapi mereka memakai rompi anti peluru. Mereka lalu pergi ke dalam ruangan kecil di mana mereka terkepung. Going clockwise. Watch my six. Dengan hati yang mantap, Jun dan Jin keluar dari persembunyian mereka, lalu mendebaki musuh mereka semua seperti sebuah pertunjukan, Wan. Dar 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 dar. Setelah selamat, mereka menjalani sebuah interview yang kisah mereka telah mereka ceritakan sebelumnya di sana. The end. Oke Wan, selesai sudah tugas Maman kali ini. Buat kalian yang mau request film untuk diulas, langsung aja tulis di kolom komentar ya Wan. Dan akhir kata, burung kenari suaranya meriah. Maman undur diri dan sampai jumpa.